Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Nandika Raffi Ataulah dari kelas SDMA. Di sini saya dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas kelompok untuk saya. Jadi bisa dilihat nih di layar, nama perusahaan kelompok kami adalah PT Betamart. Betamart. Nah, untuk pembagian modulnya, yang pertama, saya akan mengerjakan modul appraisal. Jadi di modul appraisal ini, PT Beta Mart ini menggunakan modul appraisal untuk menilai performa dari karyawan yang ada di PT Beta Mart. Modul ini penting karena dapat melakukan penilaian terhadap karyawan sehingga dia tahu kinerja dia udah bagus atau belum. Nah, pengguna dari modul ini adalah HR. Di sini bisa dilihat di flow diagramnya yang membuat appraisal for metode HR manager dan dan juga yang menggunakan modul ini adalah employee terkait yang akan melakukan penilaian terhadap seorang employee. Ini bisa dilihat ada general manager, project manager dan risk manager. Jadi untuk di skenario yang saya buat, jadi ada seorang karyawan dia bernama Cahaya Dia. Nah, Cahaya Dia itu dia seorang operation manager. Nah, dia memiliki atasan yaitu general manager, itu penilai satu. Lalu yang kedua, mempunyai teman yang satu posisinya sejajar, yaitu project manager dan juga risk manager. Adapun prosesnya seperti ini di layar bisa dilihat. Yang pertama, dari HR manager membuat survei appraisal form, lalu membuat pertanyaan, kemudian mengkonfirmasi pembuatan survei, lalu membuat appraisal untuk employee tersebut. Di kasus ini adalah Cahaya Dia, kemudian memasukkan nama employee yang akan menilai employee tersebut. Nah, di sini apa kita juga memasukkan eh, di apa kita membuat appraisal itu agar dapat dikerjakan oleh employee yang lain. Jadi nanti di dalam form appraisalnya itu bisa memasukkan nama-nama nama-nama employee yang akan melakukan penilaian. Ini ada 3 orang. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pengisian survei, bisa untuk melihat hasil penilaiannya. Lalu dari situ HR manager bisa mengubah status appraisalnya menjadi done. Setelah itu dia juga bisa melihat partisipasi employee yang melakukan penilaian. Untuk lebih jelasnya ini bisa saya demonstrasikan. Jadi ini bisa dilihat pada layar. Nah, ini bisa dilihat pada layar. Pertama, jadi untuk eh, HR manager sendiri namanya adalah Melinda. Di sini saya atur hak aksesnya terlebih dahulu, di mana surveinya bisa jadi administrator, employees-nya administrator, lalu administration setting. Setelah itu biasa login seperti biasa. Nah, di sini pertama kita ke survei. Oh ya, di sini surveinya udah tadi ya. Surveinya sudah administrator. Nah, di survei ini kita klik new. Nah, di klik new ini kita bikin appraisal form Cahaya Dia. Ini saya membuat pertanyaannya one page with all the question. Jadi satu page itu udah langsung semua pertanyaan. Nah, ini saya buat pertanyaannya tuh ada 6. 3 pertanyaan teknikal, satu, dua, tiga. Lalu ada 3 pertanyaan manajemen. Nah, untuk jawabannya itu eh, multiple choice, kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Dan setiap jawaban itu ada skornya 30, 50, 80, sampai 100. Nah, terus habis itu ini saya kasih restriksi di mana dia harus menjawab pertanyaan semuanya. Oke, setelah membuat survei, ini bisa terlihat surveinya sudah ada appraisal form Cahaya Dia, berarti kita telah membuat survei nih. Selanjutnya, saya akan ke admin terlebih dahulu untuk mengatur hak akses employee-employee yang akan menilai Cahaya Dia ini. Pertama ada Jamal. Jamal itu general manager, lalu ada Ganepa, dia PM atau project manager, dan yang terakhir Okto itu risk manager.
Nah, setelah itu saya login lagi sebagai Melinda. Di sini saya akan ke modul appraisal dan membuat appraisalnya. Nah, kita pilih employees name itu adalah Cahaya Dia. Di sini saya memasukkan Cahaya Dia, apa manager, saya pilih Jamal, dan untuk eh, yang sederet sama dia, saya memasukkan siapa namanya, tadi ada Ganepa dan Okto. Nah, setelah dibuat, saya akan mengeklik Start Appraisal and Send Forms. Nah, nanti statusnya berubah dari to start menjadi send email. Nah, oke. Setelah itu, saya akan login sebagai Jamal. Nah, di sini saya akan memulai tes. Nah, di sini tesnya ini pertanyaannya seperti ini. Tadi yang udah saya bilang, satu page itu langsung semua pertanyaan. Nah, ini dijawab aja. Bisa baik, bisa sangat baik, ataupun cukup atau kurang. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini juga hasilnya seperti ini, sama. Ini saya lakuin di Ganepa juga. Setelah itu yang terakhir Okto juga melakukan hal yang sama. Nah, setelah udah semuanya nih melakukan semuanya, saya bertindak lagi sebagai Melinda. Jadi si Melinda ini akan melakukan ubah status appraisal itu menjadi done. Nah, di sini bisa dilihat, kita klik done-nya, dan di sini berubah status posisinya yang tadinya send mail menjadi done. Nah, untuk melihat detailnya lebih, kita bisa di appraisal klik participation. Nah, di participation ini kita bisa melihat siapa saja sih yang menilai kayak dia ini. Di appraisal form kayak dia nih, ada yang menilai, ada Okto, Ganepa, dan Jamal. Dan ini skornya masing-masing. Untuk Okto 73, untuk kayak dia, lalu untuk Ganepa 86, 67, dan untuk siapa? Untuk Jamal dia 90. Itu skenario yang saya buat, jadi saya hanya membuat satu appraisal untuk satu orang. Tapi di PT Beta Mart ini, appraisal tidak hanya untuk menilai saya dia, appraisal juga menilai karyawan-karyawan yang lain, termasuk Okto, Ganepa, dan juga Jamal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul yang kedua. Jadi setelah appraisal, jadi setelah appraisal, saya akan eh, membuat modul, menjalankan atau mengimplementasikan modul payroll. Jadi modul payroll ini digunakan PT Beta Mart untuk proses penggajian karyawan di perusahaan. Modul ini penting karena karena proses penggajian itu harus jelas, transaction record-nya, dan selain itu juga apa namanya, karyawan juga dapat melihat gajinya dengan detail gitu, slip gajinya itu bagaimana. Nah, pengguna modul ini adalah HR manager, karena HR yang menentukan gaji dari siapa, dari employee-nya. Di sini karena HR akan membuat salary role, salary structure, dan juga employee slips, sedangkan employee-nya dia akan bisa melihat slip gajinya. Nah, ini proses bisnisnya. Jadi ini HR manager, dia membuat salary, role kategori, salary role, salary structure, kontrak, buka form employee slips-nya, lalu eh, memasukkan datanya, memasukkan data employee-nya, lalu memasukkan kontrak employee ke dalam, ya, memasukkan kontrak employee yang sudah dibuat sebelumnya. Tadi udah buat kontrak employee, dimasukkan ke employee slips-nya atau pay slips. Nah, di sini masukkan compute sheet, nanti ada perhitungan apa gajinya itu seperti apa. Setelah itu melakukan pengecekan komputasi, dipastikan tidak ada yang salah. Lalu yang terakhir, mengubah status employee payslip-nya menjadi done. Nah, setelah itu di employee bisa dilihat eh, kalau dia sudah menerima slip gaji tersebut. Terus dia juga bisa melakukan pengecekan pada accounting entry-nya. Nah, mungkin kita langsung aja ke prosesnya. Nah, nah ini untuk, payroll. Jadi di sini Melinda lagi, dia HR manager akan membuat pertama salary role kategoris. Nah, ini banyak salary role kategorisnya, mulai dari Anet,
lalu ada annual PPh, maaf, mulai dari annual neto, annual PPh, biaya jabatan, gaji pokok, penghasilan tidak kena pajak, terus PPh satu tunjangan, potongan, penghasilan kena pajak. Nah, ini hasil dari pembuatan salary roll kategorisnya, lalu akan membuat salary rolls. Nah, di salary rolls ini akan mengambil kategori dari kategori yang telah dibuat, ini mulai dari tunjangan BPJS Kesehatan, annual PPh satu, dan ini juga sudah ada computation-nya, ada yang menggunakan fixed amount, ada juga yang menggunakan Python code. Oke, ini biaya jabatan, lalu ada gaji pokok, ada penghasilan tidak kena pajak, lalu ada PPh satu juga. Nah, tunjangan tambahan, tunjangan JKK, tunjangan JKM, tunjangan JHT, tunjangan JP, iuran BPJS Kesehatan, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, ini beserta apa amount type-nya, lalu ada iuran JP, dan ada annual neto, penghasilan kena pajak. Nah, ini hasilnya nih cukup banyak dari tunjangan BPJS Kesehatan sampai penghasilan kena pajak. Oke, baik. Setelah itu, saya akan melakukan pengeditan untuk yang net salary. Di sini type-nya jadi current asset. Nah, di sini debit account-nya saya masukkan ini debit account-nya 11.12.009 payroll dan juga credit account-nya 11.12.00004 bank. Nah, setelah itu saya akan membuat salary structure-nya. Nah, di salary structure ini saya akan memasukkan salary role yang telah saya buat sebelumnya. Baik, setelah itu, jika sudah, maka tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan membuat kontrak. Nah, kontrak itu dengan cara saya ke modul employee, lalu saya klik kontrak. Nah, di kontrak ini saya akan apa membuat ini judul title-nya ya, Cahaya Dias Contract History. Nah, di sini ini saya isi formnya. Dia job positionnya Operation Manager, employee HR yang responsible itu Melinda, kontrak type-nya employee, ini date-nya juga skenario-nya mulainya 17 Desember sampai dari 2024 sampai 2026 ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat salary journal-nya juga. Nah, jika sudah, saya akan melakukan create kontraknya. Setelah itu, saya akan membuat employee payslips. Nah, di employee payslips ini, saya akan memasukkan nama kontrak yang telah saya buat sebelumnya. Salary structure juga saya ambil dari salary yang sudah saya buat, salary PT Beta Mart yang telah saya buat. Kontraknya juga saya masukkan. Nah, di sini saya akan melakukan compute sheet. Nah, ini hasilnya. Ini adalah eh, amount-amount dari setiap nominal. Nah, setelah itu saya akan melakukan send email. Nah, mm-mm. Ini saya juga bisa mengecek PL-nya. Ini punyanya saya dia. Ini saya send email. Lalu untuk pengecekannya bisa saya login sebagai saya dia. Nah, ini saya udah bisa ngeliat employee payslips dia sama jumlahnya untuk compute sheet-nya. Lalu accounting information juga sama dan saya juga bisa mengakses PL ini juga sama. Oke, baik itu untuk modul payroll. Selanjutnya, saya akan membuat modul announcement. Jadi, modul announcement ini
PTB Tamar gunakan untuk memberitahu suatu informasi di dalam internal perusahaan. Jadi modul ini penting untuk perusahaan agar dapat menyampaikan informasi secara terstruktur, dan informasi ini bisa dibagikan, bisa hanya kepada perorangan ataupun per divisi ataupun untuk semua divisi. Nah, di sini pengguna dari modul ini adalah HR yang dia membuat pengumuman, dan setiap announcement itu harus mendapat persetujuan dari CEO-nya. Nah, setelah mendapat persetujuan, di situ employee bisa melihat announcement tersebut. Ini bisa dilihat di flow proses bisnisnya. Pertama, HR manager yang membuat form, lalu memasukkan konten announcement-nya, lalu mengirim announcement kepada CEO untuk persetujuan. Nah, di sini kalau misalkan announcement ini disetujui, dia akan membuat status announcement menjadi approve. Nah, setelah itu, employee-nya bisa mengecek announcement pada halaman dashboard. Oke, baik, bisa saya jelaskan ini bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat kalau untuk announcement ini yang melakukannya tadi HR, yaitu si Melinda. Nah, Melinda ini membuat announcement ini. Di case-nya itu skenario-nya adalah pengumuman libur perusahaan di tahun 2025. Jadi ini ceritanya PT Beta Mart akan melakukan libur seminggu mulai dari 3 Januari sampai 10 Januari. Nah, setelah dibuat, dia akan statusnya berubah yang dari draft itu menjadi waiting for approval. Nah, di sini yang melakukan approve adalah CEO-nya, maka setelah ini saya akan login sebagai Baki Dina yang dia merupakan CEO dari PT Beta Mart. Nah, di sini Baki Dina akan approve karena dia menyetujui announcement yang telah dibuat oleh HR, karena itu memang keputusan dia juga. Nah, di sini statusnya berubah yang tadinya waiting menjadi approve. Nah, setelah itu bisa dilihat ini saya login sebagai dia yang merupakan employee operation manager ya. Nah, di sini di dashboard itu sudah terlihat kalau misalkan di announcement itu ada GA001 pengumuman libur perusahaan 2025 dan bisa diakses. Baik, cukup itu untuk modul announcement, dan yang terakhir adalah modul dokumen. Nah, ini untuk modul dokumen. Jadi, PT Betamart ini menggunakan modul dokumen untuk melakukan manajemen berkas. Dengan adanya modul ini, dokumen dapat disimpan dengan judul yang sesuai dan ditempatkan kepada karyawan yang punya kepentingan dengan dokumen tersebut. Selain itu, dokumen juga dapat diunduh oleh karyawan, dan juga karyawan juga dapat mengunggah dokumen. Adapun flow bisnisnya ini untuk skenario di mana eh, employee-nya mengunduh dokumen. Yang pertama, HR-nya dia membuat dokumen type, selalu membuat dokumen, mengisi nama employee yang berhak atas dokumen tersebut, lalu mengunggah file dokumen tersebut. Selanjutnya, di employee sendiri dia bisa membuka halaman employee dokumen. Nah, di situ dia akan mencari nama employee dia, lalu membuka di salah satu detail dokumen dan mengunggah dokumen tersebut. Ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Nah, ini untuk dokumen. Jadi pertama, Melinda ini akan ke modul employee dan dia akan membuat eh, apa namanya, dia akan ke configuration lalu membuat employee document types. Nah, di document types ini dia akan membuat tipenya. Misalkan salah satu tipenya adalah dia akan membuat tipenya adalah sertifikat penghargaan. Jadi di eh, employee document employee document types ini dia akan membuat sertifikat penghargaan. Ini udah dibuat. Nah, selanjutnya dia akan membuat dokumennya. Jadi dengan cara klik employee lalu ke dokumen. Nah, di dokumen ini dia akan membuka form. Nah, form ini
Ini bisa diarahin nih nomor dokumennya satu, infonya untuk siapa? Untuk saya dia. Terus dokumen type-nya apa? Sertifikat penghargaan yang telah tadi kita buat. Issue date-nya kapan? 17 Desember, expired-nya 19. Terus ini ada notification, days-nya. Nah, ini ada description-nya. Terus saya unggah juga dokumennya. Nah, setelah itu saya bisa login sebagai saya dia dan mengunduh dokumen tersebut dan ini berhasil diunduh. Nah, selain itu, yang case kedua, saya ingin membuat dokumen nih, tapi udah expired date-nya bagaimana? Itu tidak bisa karena dokumennya ini ada tulisan, oh snap, your document is expired, berarti ini udah nggak bisa karena tanggalnya udah lewat. Sekarang itu sudah tanggal 20, sedangkan ini expirednya tanggal 16, itu udah nggak bisa. Nah, selanjutnya selain membagikan dokumen, Melinda ini juga bisa misalkan hanya membuat dokumennya saja, tapi dia yang membutuhkan datanya gitu. Misalkan di pertama Melinda ini buat employee document types, misalkan video dokumentasi. Nah, di video dokumentasi ini dia buat untuk saya dia video dokumentasi kegiatan operasional. Jadi bukan Melinda yang memberikan dokumen, tapi saya dia yang memberikan dokumen. Nah, jadi dia dia hanya buat tempatnya saja. Nah, setelah dibuat, di sini saya dia bisa login. Nah, di sini saya dia ini kan attachment-nya belum ada ya. Nah, di sini dia bisa menambahkan di attachment itu dan akhirnya videonya bisa di-upload. Nah, setelah itu kita bisa login nih sebagai Melinda yang membutuhkan dokumentasi kegiatan operasional untuk mungkin untuk dokumentasi PT Beta Mart-nya sendiri. Ini bisa dilihat attachment-nya udah ada dan bisa diunduh juga. Jadi cukup itu cukup itu sih untuk modul dokumen. Baik, setelah apa yang telah saya paparkan dari modul appraisal, payroll, announcement, dan dokumen, di kasus yang saya buat itu belum ada skenario di mana ada penggunaan email. Nah, di sini saya akan melakukan setting atau pengaturan untuk outgoing mail servernya. Jadi ini bisa nih ceritanya menggunakan akun Melinda. Saya itu di setting, lalu ke technical, saya akan mengatur outgoing mail server. Nah, di sini tujuannya adalah nanti dengan email yang digunakan itu akan ada integrasi antara UDU dan juga email yang digunakan. Nah, ini di outgoing mail server ini bisa dibuat ada NIM-nya, ada authenticate-nya, lalu ini bisa diisi. Nah, di sini saya mengisinya sebagai berikut. Ini name-nya Gmail, jadi email yang saya gunakan itu akun Gmail, lalu di sini authentication-nya menggunakan username, untuk connection-nya saya menggunakan SSL eh, TLS. Nah, di sini servernya saya buat yaitu imap.gmail.com. Ini portnya saya menggunakan default. Nah, untuk emailnya PT Betamart sendiri tuh di kasus ini saya akan membuat betamart@gmail.com. Nah, untuk passwordnya jangan masukkan password email email akunnya karena itu sangat berbahaya karena ini kan beda ya, bukan di Google tetapi ini di Udu. Jadi kita harus mengambil password password yang namanya itu app password yang bisa diambil dari email Google. Nah, di sini kita bisa masuk ke betamartsysdm@gmail.com. Di sini kita manage your Google account. Nah, di manage your Google account itu kita memasukkan kita ke bagian security, lalu kita akan search bar app passwords. Nah, di sini kita pilih app passwords. Nah, di app password ini kita create app name-nya yaitu imap.gmail.com. Di sini kita create. Nah, setelah terbuat itu kita akan dapat sejenis password dari app name ini. Nanti nanti kita copy. Nah, setelah kita copy, kita pindahkan ke sini ke bagian di form outgoing mail server di bagian password. Nah, ini ya password yang dibuat oleh Google. Jadi kita tidak menggunakan password email, tapi kita menggunakan passwordnya dari app password. Nah, untuk implementasinya, sebelum implementasi kita tes dulu connection. Sudah terintegrasi atau tersambung belum, kita bisa klik test connection.
di bagian atas ini warna ungu. Nah, ini test connection kalau berhasil, maka akan ada notifikasi seperti ini, connection test successful. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita akan, misalkan kasusnya, kita akan menggunakan email tersebut di Jamal selaku CEO nih. Ya udah, kita langsung aja di administrator, kita set Jamal, tadi kan emailnya masih jamal@gmail.com. Nah, kita ganti emailnya Jamal menjadi betamartsysdm@gmail.com. Nah, setelah itu, nah, misalkan di kasus nih kita ingin membuat appraisal. Nah, di appraisal ini soalnya kan ada send forms kan. Di situ berarti akan menggunakan email. Nah, di sini saya buat appraisal. Nah, di appraisal itu saya akan buat sama seperti sebelumnya, yaitu untuk Caya Dia. Nah, dengan menggunakan appraisal surveinya Caya Dia juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ketika itu setelah saya buat, nah di sini saya akan klik send appraisal and send forms. Nah, kalau biasanya kan setelah desain itu kan tidak mengirimkan email ya, karena tidak menggunakan outgoing mail server tadi. Nah, kalau ini pasti akan menggunakan email. Nah, ketika kita send, itu kita bisa cek ke email betamartsysdm@gmail.com seperti ini, Dear Jamal. Nah, di sini dia harus mengisi survei ini. Nah, kita bisa klik. Nah, ketika kita klik, kita akan sampai di halaman ini. Nah, di halaman ini kita bisa start survei, sama seperti skenario yang sebelum-sebelumnya itu tinggal diisi saja pertanyaannya dan sudah. Nah, setelah itu eh, kita bisa dan lagi appraisalnya. Lalu kita cek di appraisal form Caya Dia nih, ini udah terlihat nih ada appraisal from Caya Dia dengan emailnya itu si betamartsysdm@gmail.com yang dapat notifikasi tadi dan sudah mengisi apa namanya kuesioner dan ini skornya untuk Caya Dia. Jadi eh, itu saja untuk tambahannya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.